Selamat siang Ibu. Hari ini saya ingin melakukan wawancara terhadap Bapak. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu Pak. Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, materinya itu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Nah, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar dilema etika dan bujukan moral Pak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Jadi setiap sekolah itu pasti memiliki permasalahan di mana permasalahan itu memerlukan suatu keputusan-keputusan yang wajib diambil. Jadi dalam mengambil keputusan itu kadang-kadang kita dibingungkan oleh dua pilihan. Jadi ketika ada dua pilihan keputusan di mana keduanya itu bernilai benar, yaitulah yang sering kita sebut istilahnya dilema etika. Jadi yang pertama itu keputusan yang benar secara aturan, yang kedua keputusan itu benar secara kebajikan atau ada kebijakan di sana yang perlu kita ambil. Intinya terkait dengan dilema etika itu ada dua keputusan yang nilainya sama-sama benar, yaitu yang tetap harus kita pilih. Apakah benar secara aturan yang kita pilih, apakah benar secara kebajikan yang akan kita pilih. Terkait dengan bujukan moral, di mana dua keputusan itu memiliki nilai yang tidak sama. Artinya yang pertama keputusan itu adalah memiliki nilai kebenaran, yang kedua keputusan itu memiliki nilai yang salah secara aturan. Nah itu ada juga muncul di sekolah kita. Jadi perlu pemikiran yang matang untuk mengambil keputusan. Jadi kalau mau aman ya kita harus sesuai dengan aturan. Ya kita harus mengambil keputusan yang benar, menghindari keputusan yang salah. Nah, mungkin itu. Ya. Berarti dapat saya simpulkan ya Pak, di sini Bapak menyampaikan bahwa dilema etika itu bahwa keputusan itu harus diambil sama-sama benar sesuai dengan aturan dan kebijakan. Betul. Kemudian kalau bujukan moral itu keputusannya ada yang benar, kemudian ada yang salah, seperti itu. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya. Jadi dalam mengambil suatu keputusan dalam suatu masalah itu, yang pertama itu yang kita lakukan itu adalah mengidentifikasi permasalahan itu. Apa sih sebenarnya yang mendasari atau melatar belakangi siswa itu melakukan suatu kesalahan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang penting itu adalah kita melakukan koordinasi. Jadi koordinasi dengan beberapa teman seperti wali kelas, guru BK, doa kasep. Jadi jika dipandang perlu, kita wajib melakukan koordinasi dengan mereka untuk mengambil suatu keputusan. Itu yang sangat penting dan mesti kita lakukan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Berarti nanti Bapak akan mengambil keputusan itu pertama identifikasi masalah dulu, kemudian baru koordinasi dengan teman, wali, dan lokase. Pertanyaan nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya. Dalam mengambil suatu keputusan, pasti kita memiliki beberapa langkah-langkah ya, supaya keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik bagi kita semua. Jadi yang pertama itu adalah kita harus mengenali permasalahan dari siswa itu seperti apa. Kita harus identifikasi permasalahannya itu bagaimana, apa penyebabnya, apa yang melatar belakangi, apakah faktor-faktor, kita juga gali faktor-faktor penyebab siswa itu melakukan kesalahan itu. Ya, setelah kita mendapatkan informasi, baru kita bisa mencari pemecahan masalahnya, ya, mencari solusi. Jadi apa solusi yang terbaik yang perlu kita berikan terhadap siswa itu. Ya, jadi keputusan nantinya yang kita ambil itu adalah keputusan yang benar-benar baik
bagi sekolah dan juga baik bagi siswa yang mengalami masalah itu. Berarti dapat saya simpulkan ya Pak, langkah-langkahnya itu yang pertama Bapak mengenal dulu permasalahannya seperti apa. Ya. Kemudian setelah itu baru Bapak memecahkan permasalahannya atau solusinya itu terutama solusi yang Bapak ambil itu adalah baik bagi si siswa dan baik bagi sekolah. Betul sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi dalam mengatasi masalah itu yang terpenting itu adalah masalah itu harus segera kita eksekusi atau kita selesaikan. Nah, jadi jangan sampai permasalahan itu kita diamkan. Nah, setelah kita diamkan dapat menimbulkan masalah yang baru. Nah, jadi sekecil apapun masalah yang ada di sekolah itu harus segera kita selesaikan. Ya. Jika masalah sudah selesai, ya, jadi tidak akan ada lagi hal-hal yang menghambat dalam proses pendidikan yang ada di sekolah. Kalau itu tidak kita tangani dengan cepat, nanti masalah itu akan menumpuk semakin banyak, ya kita akan susah untuk menangani masalah itu. Kemudian selanjutnya yang nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi yang menjadi tantangan terbesar itu adalah ketika kita merasa bingung dalam mengambil keputusan dilema etika itu. Kapan kita mengambil keputusan yang sesuai dengan aturan, kapan kita mengambil keputusan yang sesuai dengan kebajikan atau kebijakan yang ada di sekolah. Itu yang sangat sangat penting sekali. Nah, jadi kita harus menggali informasi sebanyak-banyaknya dari siswa itu tentang masalah yang dia alami. Nah, sehingga kalau masalah itu masih bisa kita bijaksanai, ya kita akan mengambil kebijakan yang kedua atau mengambil keputusan yang kedua, yaitu lebih mengarah kepada kebajikan. Kalau memang siswa itu mengalami permasalahan berulang-ulang dan juga sudah tidak lagi tidak lagi mengindahkan peraturan sekolah, ya terpaksa kita memberikan keputusan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Kita berikan hukuman sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Berarti tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan itu bingungnya saat ada keputusan itu sesuai aturan apa sesuai dengan kebijakan sekolah. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Ya, jadi yang namanya masalah itu harus kita selesaikan dengan tempo yang singkat, dengan cepat, ya. Jadi ketika ada masalah yang kecil kita langsung selesaikan, atau saya langsung putuskan ambil keputusan yang pertama atau yang kedua. Nah, itu yang sangat penting. Jika ada masalah yang cukup besar, dari sinilah saya pasti meminta bantuan kepada tim pengembang sekolah, khususnya wali kelas, guru BK, dan para wakasek. Nah, jadi kita akan mohon bantuan pada mereka, mohon informasi, lalu kita berkoordinasi bersama-sama dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sehingga permasalahan yang dialami oleh siswa itu bisa kita atasi dengan baik. Sehingga waktu yang diperlukan dalam penanganan masalah ini adalah intinya cepat diselesaikan. Nah, jadi tidak lebih dari 2 hari. Itu. Berarti dapat saya simpulkan ya Pak, masalah yang Bapak selesaikan keputusannya itu harus diambil secara tepat dan cepat. Nah, kalau dia masalahnya ringan, Bapak akan segera selesaikan masalah tersebut. Kemudian kalau masalah yang Bapak hadapi di sekolah itu adalah masalah yang besar, Bapak itu akan berkoordinasi dengan tim pengembang sekolah. Betul sekali. Kemudian selanjutnya
Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika yang kita alami di sekolah ini, tentu saja saya dibantu oleh pihak-pihak terkait. Jadi yang dimaksud dengan pihak terkait itu adalah wali kelas dari siswa tersebut, guru BK yang juga sudah memiliki catatan siswa, dan juga wakasek. Itu dilihat dari faktor internal sekolah. Jadi kalau masih kita belum bisa menyelesaikan masalah itu di internal sekolah, kita pasti berkoordinasi dengan atasan kita yang berada di luar sekolah, seperti pengawas manajerial dan juga kabid yang ada di dinas pendidikan yang membawahi bidang SMP. Jadi tetap kita koordinasi dengan teman yang ada di sekolah dan juga melakukan koordinasi dengan atasan kita yang ada di dinas. Itu. Berarti di sini Bapak saat mengambil sebuah keputusan itu Bapak berkoordinasi dengan internal dan eksternal dari sekolah. Kalau dari internal itu dari wali, kemudian guru BK, kemudian wakasek. Nah, sedangkan dari eksternalnya di luar sekolahnya itu Bapak berkoordinasi dengan pengawas manajerial, kemudian kabid SMP juga. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi yang terpenting pelajarannya itu adalah kita dalam mengambil suatu keputusan itu tetap melihat aturan dan juga kebijakan. Nah, di mana aturan itu benar tapi belum tentu baik. Nah, sama juga dengan kebijakan, belum tentu salah dan juga belum tentu baik. Nah, jadi yang terpenting di sini adalah dalam mengambil keputusan itu kita harus melihat juga dari dua sisi, dari aturan dan kebijakan. Jika sesuai dengan aturan dan tidak jika sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kebijakan, ya itu bisa kita ambil. Misalnya kalau siswa ada yang melanggar, kalau memang aturannya itu harus dihukum aja, kita hukuman. Kalau memang siswa itu melanggar dengan alasan yang masuk akal, ya kita tidak akan memberikan hukuman. Karena itu pelanggaran itu tidak dilakukan atas kesengajaan, karena mungkin ada faktor lain yang di luar kendali dari siswa itu. Jadi pada intinya dalam mengambil satu keputusan itu kita harus bijaksana, tidak hanya melihat aturan saja, dilihat juga dari segi kebajikan, sehingga apapun keputusan yang akan kita ambil nantinya itu memiliki kualitas yang baik untuk siswa dan juga untuk lingkungan sekolah. Berarti Bapak akan mengambil sebuah keputusan itu Bapak lihat itu dari segi aturan, kemudian kebijakan dari sekolah. Pertanyaannya sampai segitu Pak. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak sudah mau saya wawancarai. Pasti pengalaman yang Bapak sampaikan tadi itu bisa bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Astagfirullah, luar biasa, baik, sehat selalu. Ya, sehat ya Bu. Begini Bu, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu Bu, karena Ibu udah ngasih saya waktu untuk mengadakan wawancara ini. Di sini saya akan mengadakan wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak Ibu, untuk tugas demonstrasi kontekstual. Itu modul 3.1, materinya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu?
Terima kasih yang berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan apa yang menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan deknya ya. Kemudian yang pertanyaan pertama itu bagaimana Anda mengidentifikasikan kasus-kasus, tentunya di sini kita lihat dulu dari sudut pandang moral, kemudian juga dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku kan begitu. Apabila kasus tersebut tentunya melanggar hukum, ya sudah pasti kita akan melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau seandainya nanti di sana kedua-duanya benar, nah kita akan mempertimbangkan justru dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Ya, baik, berarti pada saat Ibu mengidentifikasi mana itu dilema etika sama bujukan moral, Ibu akan melihat dari segi moral dan aturan hukumnya. Kemudian apakah kasus tersebut melanggar hukum, terus mana yang baik dan mana yang salah, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, untuk hal tersebut tentunya kalau kita akan mengambil kesimpulan, mengambil sebuah keputusan, tentunya yang pertama harus didasari dulu fakta-fakta yang terkait dengan kejadian yang terjadi, kemudian siapa-siapa yang terlibat, menganalisis tentang benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi pemecahannya seperti apa. Nah, akhirnya nanti membuat keputusan, dan pada saat kita membuat keputusan pun nanti setelah ada keputusan kita harus juga bisa merefleksi tentang keputusan tersebut, kebermanfaatannya. Berarti nanti Ibu itu saat membuat kesimpulan itu atau memutuskan sebuah kasus, Ibu akan melakukan yang pertama menentukan faktanya dulu, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian benar salahnya, alternatif solusinya, kemudian membuat keputusan. Nah, yang terakhir Ibu refleksikan lagi ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau mengenai prosedur itu kadang tergantung juga kejadiannya, tetapi secara keseluruhan bisa yang simpulkan langkah-langkahnya. Yang pertama tentunya adalah menentukan penyebab permasalahan. Kemudian yang kedua siapa yang terlibat. Kemudian yang ketiga itu menanyakan kepada orang-orang terdekat tentang kejadian tersebut. Kemudian berdiskusi dengan warga sekolah yang istilahnya mendukung kita tentang hal tersebut, kemudian membuat beberapa solusi keputusan. Ya, kalau keputusan ini diambil, bagaimana dampaknya terhadap ini, kan begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum kita mengambil keputusan. Nah, tentunya menimbangnya terjelas kalau memang baik untuk semua warga itu bisa diambil. Kalau memang ada beberapa bagian yang dirugikan, tentunya kita kembali lagi untuk mencari bagaimana solusi-solusi berikutnya. Berarti langkah-langkah yang akan Ibu lakukan itu Ibu selalu menimbang untuk semua warga, keputusannya itu tidak merugikan semua orang, secara umum supaya ya tentunya menguntungkan, bagi banyak orang. Kemudian pertanyaan yang keempat di sini, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Nah, sekarang dalam hal pengambilan keputusan tentunya kita memberikan efektivitas kan begitu, biar tidak berlarut-larut permasalahan yang terjadi. Nah, sekarang yang saya tata itu biar efektif, yang pertama itu menentukan dulu analisis kasus yang bagaimana yang kita akan buat kan itu. Kemudian yang kedua menelaah siapa yang terlibat. Kemudian yang ketiga urgensinya, mendesak apa tidak. Kalau memang itu mendesak harus diselesaikan, ya harus diselesaikan. Kemudian yang keempat solusi penyelesaiannya itu ya tentunya kita harus mengikuti norma dan aturan yang berlaku. Yang terakhir mungkin di sini adalah mengedepankan kepentingan umum, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita apapun kasusnya kita tetap berpegang pada kepentingan
penyelesaian masalah itu tentunya baik untuk kita semua. Ya, berarti Ibu saat pengambilan keputusan Ibu supaya efektif itu Ibu menentukan pertama analisis kasus dulu, kemudian ya dianalisa, kemudian ditelaah, kemudian Ibu analisis apakah permasalahan tersebut urgent apa enggak gitu. Kemudian Ibu cari solusinya sesuai udah sesuai norma belum, kemudian Ibu putuskan itu Ibu mengedepankan apakah bagus untuk umum kan? Ya, solusinya itu untuk umum bagaimana kepentingannya kayak gitu nih. Kemudian selanjutnya yang nomor 5, nah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Nah ini dia, kalau tantangannya pasti banyak sekali, terutama adalah kasus-kasus yang keduanya adalah benar gitu, baik benar di dalam keaturannya, benar menurut norma yang berlaku, dan disinilah kita menemukan dilema artinya dalam pengambilan keputusan. Ya, kedua belah pihak itu yang tentunya tidak merugikan. Nah itu mungkin yang kita temukan dilema-dilemanya gitu. Ini berarti tantangannya supaya tidak merugikan kedua belah pihak ya, Bu. Selanjutnya apakah Ibu itu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau mengenai istilahnya jadwal khusus itu tidak ada sih jadwal khusus. Kita menyelesaikannya nih kan memang harus selesai kan gitu. Tetapi di situ memang sih mana yang urgent, mana yang masih bisa dipending untuk diselesaikan. Tetapi begitu ada masalah harus selesai, tuntas selesai. Begitu seperti itu, seperti tadi kan sudah saya bilang di pertanyaan nomor 3 itu. Langkah-langkah yang kita ambil dalam hal mencari keputusan. Nah kemudian di situ juga kita pada saat kita akan mengambil keputusan tentunya pasti akan ada musyawarah, mempertimbangkan kan begitu. Apakah ini baik sesuai dengan aturan atau tidak? Berarti Ibu tidak akan menunda-nunda untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau masalah yang membantu pastinya semua warga sekolah, kalau memang hal itu adalah menuju kebaikan, Bu Mang merasa yakin semua warga sekolah akan membantu untuk tentunya kemajuan sekolah kita, penyelesaian masalah yang semakin cepat, kemudian semakin banyak yang memberikan pertimbangan, jadi kita menganalisanya pun akan semakin mudah kan begitu. Kalau faktornya kira-kira apa, Bu, yang mempermudah Ibu itu penyelesaiannya itu? Tentunya pendukung-pendukung kita. Itu waka-waka kita kan punya waka-waka. Kemudian kita juga punya guru-guru yang berkompeten. Ya walaupun di sini belum ada guru BK, tapi kita punya humas, waka-humas yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah. Berarti nanti yang membantu itu semua warga sekolah, terutama waka-waka, kemudian guru, wali kelas mungkin ya, Bu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa sih pelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil sebuah keputusan di dilema etika itu, Bu? Terima kasih di pertanyaan yang terakhir. Tentunya kalau kita misalnya mengalami permasalahan seperti itu, pada saat kita mengambil keputusan tentunya tidak tergesa-gesa, itu kita analisa dulu. Ya seperti tadi kita analisa tentang baik benarnya, apakah ini ada pertentangan atau tidak. Kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan. Tentunya terkait jika itu terkait dengan siswa itu pasti dengan orang tuanya kan begitu, gimana apakah nanti secara psikologis nanti pengaruhnya terhadap anak. Kemudian akan pada saat kita mengambil keputusan itu pasti ada yang puas dan tidak puas. Nah di situ juga bisa kita itu harus bisa
meminimalisir ketidakpuasan pada saat kita mengambil keputusan. Nah, kemudian kita selalu melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita pastinya. Sebagai pendukung sekolah, ya, jangan sendiri mengambil keputusan. Kita libatkan orang-orang, kita sampaikan permasalahan tersebut untuk bisa mengambil keputusan atau kebijakan yang baik terkait dengan etika ini. Berarti Ibu akan mengambil keputusan itu mempertimbangkan banyak hal. Betul. Kemudian Ibu juga tidak akan mengambil keputusan itu sendiri, tapi keputusan itu diambil secara musyawarah. Kemudian Ibu akan selalu mengambil keputusan itu dengan mempertimbangkan minimalisir adanya kerugian gitu ya Bu ya. Ya, seperti itu Bu. Nah, sebelum saya akhiri sesi wawancara ini, saya mau ngucapin terima kasih sekali Bu. Sama-sama. Ibu sudah ngasih saya kesempatan untuk mewawancara Ibu. Kemudian pasti pengalaman Ibu saat menghadapi dilema etika ini bisa sangat bermanfaat bagi saya. Bisa saya terapkan di dalam kehidupan saya sebagai seorang guru Bu. Iya, sama-sama Dek. Ibu juga mengucapkan selamat kepada yang Dek sudah menjadi CGP. Semoga kedepannya semakin sukses dan apa yang Dek pertanyakan di sini tentunya bagi Bu Mang secara pribadi bisa dipakai juga untuk pembelajaran. Terima kasih sekali Bu. Sama-sama. Saren-saren. Om Santi. Selamat pagi. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Baik, sehat. Sehat ya. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu terkait tugas saya untuk pemenuhan tugas sebagai calon guru penggerak Ibu untuk materi demonstrasi kontekstual Ibu di modul 3.1. Materinya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu bagaimana pengalaman Ibu dalam menyelesaikan sebuah kasus gitu ya. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral Ibu? Dilema etika. Dilema etika. Bujukan moral. Ya, artinya kan gini ya. Bagaimana kita melihat kasus itu, apakah dia sudah benar secara hukum maupun secara moral. Kalau Ibu dari segi itu sih dulu, apakah memang dari segi moral itu sudah benar? Karena selama ini kan bagaimanapun kita melayani anak-anak itu semuanya memang harus berpihak pada peserta didik. Jadi apapun yang menjadi masalah kita di sekolah ya haruslah berpihak kepada Berarti Ibu nanti akan mengidentifikasi termasuk dilema etika atau dilema moral itu berdasarkan hukum dan moralnya gitu. Apa secara hukum sudah benar apa? Secara hukum sudah benar. Kasus itu apa dibenarkan secara hukum, terus secara moralnya juga karena kita nggak bisa lepas dari moral. Kemudian Ibu juga dalam penyelesaiannya itu selalu berpihak pada siswa. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Jadi untuk kasus seperti itu sering sekali kita temukan karena bagaimanapun guru, siswa itu adalah makhluk sosial, ya. Makhluk sosial juga di samping itu juga profesional juga ya. Jadi dua sisi itu tidak bisa dipisahkan. Nah, jika terdapat kasus-kasus seperti itu, biasanya saya melakukan diskusi dulu dengan guru-guru dan sudah pastinya lebih awal saya akan memberikan pandangan bahwa kasus ini seperti apa. Misalnya contoh, waktu ini ada guru yang PPG ya. Sementara satu sisi PPG itu benar kan, secara hukum benar, secara
secara moral untuk diri guru itu sendiri nanti untuk apa namanya itu kelanjutan karirnya kan itu. Nah sementara di pihak lain anak-anak juga perlu bimbingan dari guru itu sendiri. Jadi saya sendiri saya diskusi dulu, merapatkan teman-teman, diskusi bagaimana jalan keluarnya, sehingga dengan memberikan pengertian seperti itu, jadi bagaimana anak-anak biar tetap belajar, guru itu tetap bisa melaksanakan haknya untuk ikut PPG kan gitu. Akhirnya kita sepakati bahwa guru yang ikut PPG itu menyiapkan materi yang harus dibelajarkan kepada anak, sementara guru yang lain yang tidak sedang mengajar membantu di kelas itu, tapi dengan catatan sebelumnya memang guru harus diberikan motivasi dulu bahwa itu adalah sebuah kolaborasi di sebuah sekolah. Memang semua warga sekolah harus berkolaborasi, karena tidak satu kelas dengan kelas lain itu bukan misalnya guru kelas 1 hanya tanggung jawabnya kelas 1 saja, jadi tidak seperti itu pengertiannya. Jadi warga sekolah semua bertanggung jawab terhadap kegiatan yang ada di sekolah. Nah, itu yang saya maksud dengan berpihak kepada peserta. Berarti ibu akan melakukan semuanya itu diskusi dulu ya, dengan pasti semua guru. Itu harus pasti harus diskusi dulu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Ya, yang pertama ya seperti itu, identifikasi dulu permasalahannya. Benar nggak ini memang sama-sama benar seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru diskusi ya, kemudian dalam diskusi itu nanti akan ditemukanlah jalan keluar. Karena di ibu juga dengan teman-teman itu berprinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Jadi apapun masalahnya pasti ada solusinya. Jadi solusi itu memang harus menguntungkan dari banyak pihak, walaupun mungkin kita tidak bisa memuaskan semuanya kan. Bisa saja ada ya wajar saja mungkin berkeluh kesah di dalam hatinya ya. Yang jelas yang penting di dalam ini tuh lebih terpuaskan keadaan sebenarnya itu, keadaan anak-anak itu terlayani dengan baik. Berarti langkah-langkah yang ibu lakukan yang pertama adalah identifikasi dulu kasusnya, ya. Kemudian ibu diskusikan, setelah diskusikan baru cari ibu jalan keluar, baru eksekusi ya, jalan keluar. Terakhir kan harus ibu refleksi juga. Ya, jadi refleksi. Setelah mereka melakukan apa yang menjadi kesepakatan, kita refleksi. Ibu sebagai kepala sekolah kan tidak membiarkan begitu saja, kan bisa jadi sudah disepakati tapi belum dilaksanakan. Ibu juga perlu intervensi kan gitu. Ibu ngecek namanya kan monitoring dan evaluasi apakah kesepakatan itu sudah dijalankan atau belum. Kalau memang tidak dijalankan nanti direfleksi lagi penyebabnya apa, terus cari lagi jalan keluarnya. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya, ya seperti itu dah. Yang menurut ibu efektif itu pertama apa namanya ya, memberikan pengertian sehingga warga sekolah itu ikhlas mengatasi segala solusi yang kita temukan itu. Sehingga menurut ibu efektifnya seperti itu. Jadi mindset cara pandang atau sudut pandang mereka itu harus disiapkan dulu sebelum memberikan tugas misalnya gitu. Jadi harus dari segi pemikiran bahwa kita itu saling bekerja sama. Kalau sekarang kita bantu teman, lain kali pasti kita mungkin saja bisa butuh bantuan teman, sehingga kita kelas. Jadi yang menurut ibu efektif ya pertama memberikan sudut pandang dulu, motivasi dulu, baru diajak untuk berdiskusi. Berarti yang pertama ibu lakukan adalah memberikan sudut pandang dulu pada warga di sekolah gitu ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 5, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oh iya, kalau tantangan itu ya pasti ada, karena kalau ibu juga berpikir seperti itu. Jadi kita meminimalis masalah, kita anggap masalah itu adalah tantangan yang harus kita hadapi kan, harus
mungkin kadang-kadang dari pihak yang kena kasus yang kasus dilema seperti itu juga merupakan manusia personal yang mungkin ada istilah apa ya, bad mood kayak gitu kan, sedang tidak fresh gini-gininya, sehingga timbullah perasaan agak malas kayak gitu kan, enggan jadinya, padahal sudah ada kesepakatan, tapi ya karena mungkin keadaan suatu dan lain hal kan bisa jadi kan, itu sebagai tantangan. Maka ibu sebagai kepala sekolah ya wajib kayak merefresh gitu, memberikan motivasi seperti itu ya. Seperti tadi misalnya dibilang ada gini negatif, janganlah gini negatifnya dulu, kita ambil positifnya seperti itu. Jadi kita melakukan refresh terhadap kendala itu, tantangan itu ya. Tantangannya kan bisa jadi dari sumber daya manusianya, juga tantangannya bisa juga dari masalahnya ya. Dari masalahnya itu mungkin susah diatasi kan gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi kita kan, berarti dari manusianya, dari masalahnya, mungkin dari waktunya, baik dari kemudian masalah itu sendiri dan waktunya. Kemudian selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah ibu itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang ibu jalankan? Kalau masalah seperti itu tergantung dari masalahnya itu. Kalau dia masalahnya urgent, kalau urgent ya langsung selesaikan di tempat, tidak ada jadwal. Tapi kalau masalahnya terjadwal ya dijadwalkan. Sama seperti yang ibu bilang tadi kan, kalau tantangan tadi ada guru PPG, sementara harus ada mengajar. Ya, ini kan sesuatu yang direncanakan. Ya, ibu rencanakan, kita biasanya selesaikan dalam rapat, atau kita kumpulkan guru di sini, diskusi di sini. Kan itu terencana juga. Oh, hari ini kita kumpul sebentar, kita mau membicarakan ini, gitu misalnya. Tapi kalau misalnya mendadak yang sifatnya ini, tiba-tiba seorang guru misalnya anaknya sakit kan, tiba-tiba sakit, sementara di kelas harus ada kan, itu perlu eksekusi langsung gitu. Eksekusi langsung, dia harus pulang, sementara murid tidak boleh ditinggalkan kan gitu. Nah di sana ibu harus mencari solusi. Biasanya ibu cari dulu siapa guru yang tidak sedang mengajar, minta bantuan beliaunya untuk isi. Tapi kalau ternyata tidak ada, bahkan ibu sendiri harus turun tangan gitu, pasti ada solusi. Berarti ibu akan melihat urgensi dari masalah itu. Iya benar, tergantung dari urgensinya. Kalau masalahnya itu perlu diselesaikan hari ini, harus ibu selesaikan hari langsung ini. eksekusi. Ya. Kalau masalahnya bisa diselesaikan dengan jadwal, itu terjadwal. Kalau sifatnya berkepanjangan kayak itu kan, PPG kan berkepanjangan. Jadi terjadwal. Ya, sekarang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau yang mempermudah itu adalah komitmen teman-teman, ya. Komitmen warga sekolah itu sangat memudahkan itu. Sementara di sini komitmen teman-teman itu memang tinggi, antusiasme untuk saling membantu. Jadi di situ yang sangat membantu ibu. Juga ya SDM-nya seperti itu, komitmennya memang bagus. Berarti dari komitmen teman-teman di sekolah. Ya, itu sangat mempermudah. Itu sangat, komitmen itu penting sekali. Kalau orang sudah tidak komit, diajak apapun susah. Ya. Kira-kira komitmennya kayak gimana, Bu? Contohnya? Artinya komitmen untuk, kan ibu di awal-awal waktu jadi kepala sekolah itu memberikan gini, komitmen kepada teman-teman itu gimana caranya biar seandainya ibu memberikan tugas, jangan dulu bilang tidak. Jadi bilang iya dulu, nanti seandainya saat melaksanakan itu ternyata ada kendala, baru kita cari jalan keluarnya. Jadi jangan menyerah. Coba dulu gitu ya. Jangan menyerah dulu sebelum mencoba. Iya, benar. Kalau misalnya mereka ada kesulitan, ibu akan berusaha menjadi seolah-olah ibulah penyelesai segala masalah gitu. Padahal tidaklah begitu. Kalau misalnya teman-teman ada kendala gitu, ibu harus survive, harus siap ya, siap untuk menyelesaikan. Walaupun ibu kadang-kadang harus mencari penyelesaian ke sana kemari. Kalau ibu tidak bisa selesaikan, ya pastilah ibu diskusi dengan teman-teman
keberhasilan Ya. kegiatan di sekolah Ya. itu sangat ditentukan oleh kolaborasi dari warga sekolah. Jadi kalau tidak ada kolaborasi, apapun menurut Ibu sangat susah diselesaikan. Jadi sekali lagi kolaborasi itulah yang penting. Ibu dapatkan itu pelajaran. Ternyata jika kita lakukan sesuatu dengan kerjasama yang baik, apapun masalahnya bisa diselesaikan. Berarti saya simpulkan ya Bu, dari pengalaman Ibu itu maunya atau yang bisa Ibu simpulkan itu adalah keberhasilan di sebuah sekolah itu tergantung dari kolaborasi seluruh warga sekolah. Ya. Nah, ya, seperti itu ya Bu. Baik Ibu, sebelum saya akhiri wawancara hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih Bu ya, Ibu sudah meluangkan waktu untuk mau saya wawancara. Pastinya pengalaman yang Ibu berikan dari jawaban-jawaban Ibu tadi itu nanti bisa bermanfaat bagi saya. Saya sebagai guru bisa menerapkan bagaimana penyelesaian kasus kalau saya mengalami kasus seperti yang Ibu alami di pengalaman Ibu. Terima kasih pengalamannya. Ya, sama-sama. Soalnya Oke. Ibu juga akhirnya belajar nih. Ya. Oh, ternyata yang seperti itu namanya dilematik moral ya. Dilema etika moral ya. Oke. Oh, Ibu juga belajar dari Ya. situ istilahnya kan. Ya, Walaupun ada kita dilema sudah etika. laksanakan, tapi oh ada istilah Oh, seperti itu. iya. Ternyata kemarin baru Ibu dengar itu aja. Oh pasti maksudnya ini deh. Jika kita dilema Dilema etika dan